semuanya, presentasi ini akan membahas implementasi Zero Hunger dengan pedoman isi piringku kepada Panti Asuhan Mekar Lestari. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok persatuan dengan saya Jayanti sebagai anggota, beserta rekan-rekan saya Anggi, Raisa, Floren, Jessie, Karen, dan Olivia. Pada abstrak, penelitian ini berfokus pada pencapaian Sustainable Development Goal SDG nomor 2, yaitu Zero Hunger, dengan menyoroti tantangan gizi di Indonesia, khususnya pada anak-anak panti asuhan Mekar Lestari. Dengan metode kualitatif berupa tinjauan pustaka dan pengamatan langsung, ditemukan bahwa meskipun kebutuhan pangan anak-anak tercukupi, pola makan mereka belum sesuai pedoman gizi seimbang isi piringku. Setelah edukasi mengenai pedoman ini, anak-anak mulai memahami pentingnya pola makan seimbang untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan. Program edukasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan nutrisi yang tepat, tetapi juga membantu mengoptimalkan donasi makanan sesuai kebutuhan gizi, sehingga berkontribusi pada pencapaian Zero Hunger dalam pembangunan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Di Indonesia, masalah kekurangan gizi masih menjadi suatu hal yang sangat sering terjadi, khususnya pada anak-anak di panti asuhan. Program Zero Hunger merupakan bagian dari tujuan SDG untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi. Edukasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak sangat diperlukan agar mereka paham bahwa kenyang saja tidak cukup, tapi mereka juga memerlukan nutrisi yang baik. Program ini diusulkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Panti Asuhan Mekar Lestari melalui bantuan pangan, edukasi gizi, dan pelatihan keterampilan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Kajian teori yang berhubungan dengan Zero Hunger adalah stunting. Penyebab stunting adalah kekurangan gizi. Stunting ini merupakan kondisi di mana pertumbuhan tubuh dan otak pada anak terhambat atau gagal diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Dampak ini dapat dilihat dalam postur anak yang cenderung lebih pendek dan memiliki keterlambatan dalam berpikir dibandingkan dengan anak normal seusianya. Stunting merupakan salah satu target besar SDG, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi dalam tahun 2030, dan secara statistik pada tahun 2021 angka stunting di Indonesia mencapai angka 24% yang tergolong tinggi. Target yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2024 adalah menurunkan angka stunting hingga 14%. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka hingga 24,4%. Studi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih mengonsumsi makanan dengan gizi yang tidak seimbang. Di piringku adalah pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang mengatur porsi makanan dalam satu piring. Terdiri dari 50% sayur dan buah, serta 50% sisanya karbohidrat dan protein. Untuk remaja, kebutuhan gizi dihitung berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dengan kecukupan energi laki-laki usia 10-18 tahun sebesar 2.000-2.650 kilokalori dan perempuan lebih sedikit, yaitu sebesar 1.900-2.100 kilokalori. Prinsip pola makan remaja mencakup variasi makanan, aktivitas fisik, minum air putih minimal 8 gelas per hari, sarapan pagi, serta konsumsi sayur dan buah yang cukup. Metode penelitian yang kami gunakan itu merupakan metode kualitatif di mana kami melakukan literatur review terhadap jurnal-jurnal yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu juga kami melakukan pengumpulan data dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan pengasuh panti asuhan. Lalu untuk melakukan penerapannya kami melakukan sosialisasi di Panti Asuhan Mekar Lestari. Gizi seimbang merupakan porsi makanan yang ada di dalamnya mengandung gizi atau nutrisi seimbang antara protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya. Hal itu berdasarkan kebutuhan tubuh serta aktivitas fisik sehari-hari. Asupan nutrisi dan gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan baik fisik sekaligus mental. Terdapat banyak kesalahan untuk memenuhi keseimbangan gizi, di antara lain konsumsi gizi dengan mengikuti standar kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap individu membutuhkan gizi yang berbeda-beda, karena memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik sehari-hari. Berdasarkan literatur yang telah dibaca, banyak remaja yang sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai gizi seimbang. Remaja merujuk pada orang yang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Setiap sumber menyatakan tentang usia yang remaja itu yang berbeda-beda. Menurut WHO, remaja memiliki rentang usia antara 10 sampai 19 tahun. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja memiliki rentang usia antara 10 sampai 18 tahun. Selain itu, menurut di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10 sampai
24 tahun atau belum menikah. Di sisi lain, terdapat banyak remaja yang memiliki tingkat pengetahuan gizi seimbang secara baik. Namun pengetahuan itu sayangnya hanya sebatas dipahami saja, tetapi tidak diterapkan sepenuhnya oleh kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak remaja yang masih makan sembarangan tanpa melihat kualitas gizi tersebut. Pola makan dan perilaku hidup sehat yang masih belum dilakukan dengan baik memiliki dampak kemudian hari, yaitu permasalahan kesehatan. Di Indonesia, akses terhadap pangan bergizi masih sangat menjadi tantangan besar bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga membatasi kemampuan untuk membeli bahan makanan berkualitas tinggi dan kaya akan nutrisi. Selanjutnya, anak-anak dan remaja itu merupakan pengaruh penting dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena mereka merupakan generasi penerus. Pengetahuan tentang perilaku dan gaya hidup sehat untuk memenuhi gizi seimbang itu merupakan suatu urgensi yang perlu dimulai sedini mungkin. Salah satu pedoman yang dapat dijadikan acuan adalah pedoman isi piringku. Isi piringku itu merupakan panduan gizi seimbang yang dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia lebih memahami porsi makanan yang ideal dalam satu piring. Menurut pedoman ini, setengah piring itu harus diisi oleh sayuran dan buah-buahan yang lebih didominasi oleh sayuran. Kemudian setengah piring lainnya itu terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi, ataupun kentang, dan juga lauk pauk seperti sumber protein yang didapatkan dari daging, ikan, ataupun telur. Selain itu, konsumsi air putih yang cukup, membatasi gula, garam, dan lemak, serta berolahraga secara rutin itu merupakan bagian penting dari panduan ini. Isi piringku juga menekankan pentingnya kebersihan makanan maupun pentingnya mencuci tangan untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan mencegah berbagai penyakit. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Panti Asuhan Mekar Lestari, anak-anak yang tinggal di panti tersebut itu sudah memiliki akses terhadap makanan yang bergizi seimbang. Mereka makan tepat waktu sebanyak 3 kali sehari dan juga diberikan konsumsi makanan ringan yang dilakukan di sela waktu jam makan. Makanan yang dikonsumsi itu terdapat karbohidrat berupa nasi, kemudian protein dan lemak yang diisi oleh daging ayam ataupun ikan, dan juga vitamin dan mineral yang didapatkan dari sayuran. Sebagian besar bahan makanan yang mereka konsumsi itu didapatkan dari donatur, sehingga jenis dan variasinya itu bergantung pada apa yang sudah disumbangkan. Meskipun begitu, sejauh ini kebutuhan makanan mereka terpenuhi dengan baik dan juga mencakup kelompok nutrisi utama seperti karbohidrat, sayur mayur, dan juga protein. Meskipun kebutuhan gizi anak-anak dari Panti Asuhan Mekar Lestari itu sudah tercukupi, tetapi pola makan mereka belum sesuai dengan pedoman isi piringku yang menekankan bahwa pembagian porsi makan ideal dalam satu piring itu harus seimbang antara makanan pokok dan lauk pauk maupun jumlah sayur dan buah yang lebih besar. Berdasarkan pertanyaan yang sudah diajukan kepada anak-anak di Panti Asuhan Mekar Lestari, mereka ini sebelumnya belum mengetahui tentang pedoman isi piringku. Tetapi setelah dilakukannya pemaparan dan edukasi, pemahaman mereka ini menjadi lebih baik. Hal ini tuh dibuktikan dengan adanya kuis berhadiah. Anak-anak dari Panti Asuhan itu lebih antusias dan juga mereka dapat menjawab dengan tepat dan cepat. Pemahaman ini tuh penting untuk mendorong mereka menyusun pola makanan yang lebih sehat dan seimbang untuk masa depan, terutama jika pola konsumsi di panti itu dapat menyesuaikan secara bertahap untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut. Dengan pemahaman ini, program edukasi gizi lebih lanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang, tidak hanya untuk anak-anak dalam panti tetapi juga kepada pengelola panti, agar donasi makanan dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan gizi-gizi anak dari Panti Asuhan Mekar Lestari. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kegiatan sosialisasi isi piringku di Panti Asuhan Mekar Lestari memberikan manfaat besar bagi anak-anak panti, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang gizi seimbang dan juga pola makan yang sehat. Dengan pendekatan interaktif seperti mini games dan juga sesi bonding, anak-anak dapat belajar dengan cara menyenangkan, sekaligus membangun hubungan positif dengan kami. Bagi kami, kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga untuk belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Kami berharap kegiatan ini membawa dampak positif yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.